Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatima Zahra dari Prodi Manajemen Angkatan 2019. Kali ini saya diberi tugas oleh mata kuliah pengembangan kreativitas mengenai 5 metode penerapan design thinking, yang dimana di sini saya memberikan judul tentang upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mental health di Kota Tangerang. Di dalam 5 metode penerapan design thinking, yaitu terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada empati, yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, yang keempat ada prototype, dan yang kelima ada test. Yang pertama ada empathy maps. Di dalam empathy maps terdiri dari 4 item, yaitu yang pertama ada SAI, yaitu sebagai konsultasi dan waktu. Yang kedua ada thinking, yaitu bisa berupa kesehatan dan pendidikan. Dan yang ketiga ada feeling, yaitu berupa menambahkan wawasan atau ilmu dan lebih menghargai akan dirinya sendiri. Dan yang keempat yaitu doing, yaitu sebagai tempat konsultasi dan materi seputar mental health. Literatur review. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di tahun 2018 prevalensi gangguan mental emosional penduduk yang berusia di atas 15 tahun naik hingga 9,8% berbanding pada tahun 2013 yang hanya di angka 6% saja. Sehingga prevalensi depresi pada penduduk di atas umur 15 tahun lebih dari 12 juta, yang dimana 9%-nya penderita depresi yang menjalani pengobatan medis. Dan yang kedua ada define. Dengan besarnya jumlah masyarakat yang mengalami gangguan jiwa di Indonesia, membuat cara penanganan perlu ditingkatkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam proses menangani gangguan jiwa ini. Kami juga memberikan edukasi dan pendekatan kualitatif tentang memahami tindakan yang harus dilakukan agar masyarakat lebih cepat tanggap akan tanda-tanda dari awal gangguan jiwa itu apa, karena seringkali keluarga lebih banyak mengandalkan untuk menyerahkan penderita gangguan ke rumah sakit jiwa dibandingkan menumbuhkan lingkungan psikologis yang dibutuhkan untuk mendukung kesembuhan si penderita tersebut. Yang ketiga ada ideate. Dari ideate ini terbentuklah sebuah platform khusus dalam media sosial maupun aplikasi untuk mempelopori terbentuknya sebuah kemudahan dalam berkonsultasi seputar mental health dan juga mengurangi stigma masyarakat yang sering beranggapan bahwa penderita gangguan disebabkan oleh kejadian-kejadian gaib yang terjadi pada diri seseorang maupun menganggap sendiri si penderita tersebut sudah gila. Sehingga ada banyak alasan pemasungan dan pengurungan disebabkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh si penderita tersebut. Yang keempat ada prototype. Di dalam prototype, yaitu sistem dikembangkan dengan menggunakan metode sistem development life dengan tahapan perencanaan, implementasi, dan desain yang menghasilkan sebuah platform berupa informasi, gambaran tingkat gangguan si penderita, dan informasi berupa edukasi tambahan di dalamnya, yang dikembangkan kembali dengan adanya penambahan fitur chat online di kolom media sosial yang telah disediakan untuk mendukung akses pelayanan secara mudah untuk masyarakat tanpa harus datang berkonsultasi secara langsung lagi. Yang kelima ada tes. Di dalam tes ini, kami membuat sebuah platform yang terdiri dari media sosial dan aplikasi. Di dalam media sosial sebagai alat komunikasi untuk memberikan beragam edukasi yang dapat menambahkan wawasan maupun pengetahuan akan mental health itu apa dan bagaimana cara penanganannya. Dan di aplikasi yaitu sebuah alat komunikasi berupa room chat untuk konsultasi maupun telepon ke medis profesional yang terkait untuk mempermudah penanganan si penderita tersebut. Nah, tadi sudah melihat kan 5 metode design thinking dari kelompok saya. Cukup sekian dari pembahasan saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.